Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Batal Wafi. Saya dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Tepatnya saya di jurusan fisioterapi tahun 2020. Umur saya masih 17 tahun. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mengedukasi kepada kalian tentang bahaya COVID terhadap sistem respirasi. Nah, sistem respirasi itu bisa juga disebut oleh sistem pernapasan. Nah, selama ini banyak pasien yang mengalami gangguan pernapasan, kemudian dikonfirmasi terinfeksi corona atau COVID-19. Nah, hal itu ternyata bisa terjadi karena cara kerja virus ini yang menyerang sistem pernapasan. Nah, organ-organ yang diserang oleh virus COVID-19 ini merupakan kelompok organ dan jaringan yang memungkinkan manusia untuk bernapas atau sistem pernapasan manusia yang diserang oleh COVID-19 itu. Nah, oleh karena itu, orang yang terkena COVID-19 atau virus corona itu biasanya mengalami kesulitan bernapas. Nah, dilansir oleh Medical News Today, gangguan pernapasan ini kemudian bisa mempengaruhi organ-organ atau sistem pernapasan yang lainnya, seperti paru-paru, tenggorokan, dan saluran udara yang ada di tubuh kita. Dalam beberapa kasus infeksi, dampak yang diakibatkan oleh infeksi virus ini bisa menimbulkan kerusakan parah pada paru-paru. Nah, virus ini bekerja dengan membajak sel-sel di dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam sel tersebut dengan memproduksi diri. Setelah berkembang menjadi lebih banyak, virus akan menyebar ke sel-sel baru yang ada di sekitar sel tempat ia tinggal. Gejala apa saja sih yang ditimbulkan? Nah, memahami organ yang menjadi sasaran, maka tidak heran jika sebagian pasien COVID-19 menunjukkan gejala-gejala yang berkaitan dengan sistem pernapasan. Contohnya batuk, atau napasnya kayak susah atau pendek-pendek. Nah, meski ada pula kasus positif yang menunjukkan gejala berbeda seperti demam atau hidung meler, sakit badan dan kepala, susah tidur, sakit tenggorokan, berkeringat, kelelahan, atau panas dingin. Nah, demam biasa terukur di angka lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, kalau kalian di atas itu, coba kalian periksa ke dokter deh. Nah, gejala-gejala ini akan terus terjadi pada tubuh penderita hingga tubuh bisa mengalahkan virus corona yang menjangkit. Salah satunya dengan semangat. Dalam proses penyembuhan ini, sistem imunlah yang paling berperan penting. Nah, saat kalian terkena COVID-19, kalian juga nggak boleh malas berolahraga. Kalian harus rajin berolahraga. Jangan hanya diam saja sambil meratapi kalau hidup kalian bentar lagi. Enggak, semua penyakit bisa sembuh. Nah, sistem kekebalan tubuh ini akan merespon cepat keberadaan virus dengan mengeluarkan protein khusus untuk melawan infeksi yang berlangsung. Saat imun ini melawan virus, ada efek yang akan dirasakan oleh tubuh kita. Salah satunya terjadi demam. Nah, itu biasanya kalau udah demam, insya Allah kalian bisa sembuh. Saat itu juga sel-sel darah putih mengeluarkan pirogen. Nah, zat ini yang menyebabkan demam. Jadi kalian gak usah panik kalau kalian demam. Nah, bahayanya gejala-gejala ini tidak langsung muncul sesaat setelah terjadi infeksi. Gejala ini baru akan muncul dalam rentang waktu 14 hari setelah virus itu masuk ke dalam sel tubuh. Jadi saat kalian keluar rumah, terus saat kalian nyampe rumah dan tubuh kalian biasa-biasa aja, ya kalian gak usah tenang dulu, tapi gak boleh panik juga. Kalian tetap harus nyampe rumah, kalian harus mencuci tangan, cuci muka, ganti pakaian ya. Lalu ada yang namanya penyakit pneumonia.
Nah, itu salah satu penyakit komplikasi yang bisa disebabkan oleh virus corona. Komplikasi itu terjadi saat virus telah menginfeksi satu atau kedua paru-paru manusia. Kantung udara kecil yang ada di dalam paru-paru bisa terisi cairan atau nanah yang menyebabkan penderita kesulitan bernapas. Nah, kalau kalian kesulitan bernapas, bisa jadi kalian terkena pneumonia. Siapa aja sih yang lebih berisiko terkena COVID-19? Akibat dari infeksi virus ini bisa jauh lebih parah pada kelompok usia lanjut dan kelompok orang-orang yang memiliki penyakit lain. Penyakit lain yang bisa menambah tingkat keparahan infeksi virus corona adalah penyakit jantung, diabetes, penyakit paru-paru, HIV, asma, dan lain-lain. Hal yang sama juga bisa terjadi pada pasien COVID-19 yang tengah mengandung. Nah, untuk itu, bagi orang-orang yang memiliki risiko lebih besar ini, perlu untuk segera menghubungi dokter atau rumah sakit untuk segera mendapatkan penanganan medis. Nah, sekarang ada cara kita mencegah agar kita tidak terkena virus COVID-19 ini. Yang pertama, yang tadi saya bilang, cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, ada terapkan social distancing. Kita nggak boleh deket-deket sama orang, walaupun itu ya bisa dibilang itu keluarga kita juga nggak tahu kan. Nah, yang ketiga ada namanya hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, soalnya virus corona cepat masuk ke dalam tubuh kita lewat lubang-lubang tersebut. Dan yang keempat ada lakukan aturan bersin yang benar. Kalau kalian bersin, ditutup, jangan dibiarkan airnya itu menyebar lewat udara. COVID-19 juga bisa masuk karena udara. Yang terakhir ada jika kalian terkena demam, batuk, dan kesulitan bernapas, sekalian segera berobat. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay at home.